Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kami tidak berjalan sendirian, tapi Engkau menyertai kami. God with us, God working with us. Tuhan bersama dan berjalan dengan kami. Karena Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu berjalan di depan kami, menuntun jemaat-Mu, domba-domba-Mu ke tempat padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Roh yang berkemenangan, jiwa yang damai sejahtera, dan kehidupan yang berkecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih, tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. No one other God like you, O Lord. Mari semua katakan, tidak ada Allah yang sama seperti Engkau, Tuhan. Haleluya. Tidak ada, no one else like you. Amen, amen, amen. Kami mau belajar dari prinsip-prinsip kebenaran-Mu hari ini, Tuhan. Dan kami merendahkan diri di bawah tangan kekuasaan-Mu. Kami percaya firman adalah Allah sendiri. Dan berbicaralah, berkata-katalah pikiran perintah suara anak-Mu. Sampaikan suara kenabian, kerasulan, suara yang membangkitkan iman, pengharapan dan kasih. Tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun dalam nama Yesus. Tiap orang yang mendengar suara ini, suara firman yang memberikan kepada kami kasih karunia untuk berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Nama Yesus, firman yang hidup itu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Selamat pagi, Salam. Hari ini kita sedang merenungkan, dan bulan ini kita mau bicara 2 poin penting. Kita minggu lalu, atau beberapa minggu lalu, di bulan lalu, kita bicara soal duduk dengan Kristus. Dan hari ini kita mau belajar berjalan dengan Kristus atau berjalan dalam Kristus. Nanti kita akan bahas lagi berdiri dalam Kristus. Jadi duduk, berjalan, berdiri. Coba katakan demikian. Duduk, berjalan, dan berdiri dalam Kristus. Duduk, kita sudah mendiskusikannya. Saya menyimpulkan secara singkat saja. Duduk. Coba katakan, duduk. Seated, duduk. Efesus 2 ayat yang ke-6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Seated us together with Him in heavenly places. Kita didudukan bersama dengan Kristus di alam surgawi. Jadi kita adalah pembawa kemuliaannya karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita duduk bersama dengan hidupnya telah diserahkan agar kita memperoleh akses, jalan masuk, pintu gerbang surga, agar kemuliaan dapat berkuasa kembali dalam ciptaan Allah, yaitu melalui hidup saya dan saudara. Saya dan saudara adalah kemuliaan. Kemuliaan tidak datang di luar, tapi kemuliaan terpancar dari dalam hidup. Katakan, saya adalah kemuliaan Allah. Come on. Ya, saya, I am the glory. Kita ini adalah kemuliaan yang Tuhan ciptakan. Banyak di antara kita, atau sementara ini kita mesti merenungkan kembali. Sementara banyak orang Kristen yang tidak memerintah, orang percaya yang tidak memerintah di dalam hidupnya, karena mereka tidak tahu bahwa mereka itu telah ditebus dan bahkan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus dan didudukan bersama dengan Kristus. Duduk artinya memerintah dan berkuasa. Makanya orang, dia duduk jadi presiden, dia duduk jadi DPR, dia duduk jadi menteri. Duduk artinya berotoritas. Nah, banyak orang tidak tahu kalau dia punya otoritas. Dia telah dibuat berotoritas. Kita tidak mencari-cari. Demokrasi itu mencari otoritas. Teokrasi, Tuhan memberikan kepada kita otoritas. Kita dipanggil untuk hidup di dalam alam lain yang kita sebut tadi heavenly places, tempat-tempat surgawi.
atau alam-alam surgawi, alam kemuliaan. Itulah sebabnya karena kita didudukan bersama dengan Kristus di tempat-tempat surgawi, di alam surgawi, maka kita harus belajar mempraktekkan, belajar beroperasi di dalam kehidupan fisik, geografis, di mana Tuhan tempatkan kita, di bumi ini, di Indonesia, di kota ini, di tempat tinggal kita masing-masing, tempat bekerja dan hidup kita masing-masing. Kita belajar untuk beroperasi, menunjukkan bahwa saya bukan dari dunia ini, tapi saya ada di dunia ini untuk mengoperasikan kehidupan saya yang sudah didudukan bersama dengan Kristus. Itulah makna didudukan atau duduk di dalam Kristus. Duduk itu berarti istirahat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dari ayat-ayat itu bahwa seorang percaya, orang Kristen harus memulai perjalanan rohaninya dengan duduk di dalam Kristus. Karena Dia bangkitkan kita, belum disuruh apa-apa. Dibangkitkan untuk apa saudara? Didudukan bersama dengan Dia. Orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus mesti belajar, tahu posisinya. Bahwa saya dibangkitkan untuk duduk atau mendapatkan kehidupan yang berotoritas. Berotoritas atas apa? Situasi dan keadaan. Di dalam kita maupun di luar kita. Saya menguasai situasi dan keadaan, bukan situasi dan keadaan menguasai saya. Itulah makna didudukan atau duduk yang berarti istirahat. Disebutkan di sana bahwa kita mengetahui semua telah dilakukan untuk kita oleh Yesus juru selamat kita. Duduk istirahat artinya mempercayai semua yang Yesus sudah selesai mengerjakan bagi saya dan saudara. Bicara soal apa? Kesembuhan sudah selesai, kemenangan Tuhan sudah selesaikan. Masalah-masalah apapun dalam kehidupan kita, semuanya sudah Yesus selesaikan. Yaitu kita mesti tahu, duduk artinya mengetahui bahwa semuanya Yesus telah kerjakan. Duduk artinya apa? Mengetahui bahwa semuanya Yesus telah kerjakan bagi saya dan saudara. Saudara boleh menyebutkan persoalan apapun dan kebutuhanmu seperti apa dan bagaimanapun. Duduk dan ketahuilah Yesus telah kerjakan bagi saya dan saudara. Karena tempat duduk kita di alam surgawi, artinya posisi kita. Kita tidak diganggu dengan jumlah uang yang kita punya. Kita tidak diganggu dengan rumah yang kita punya yang belum ideal. Kita tidak diganggu dengan pendapatan kita yang mungkin belum cukup. Kita tidak diganggu dengan kondisi-kondisi dari luar. Ataupun gangguan-gangguan yang mengganggu pikiran perasaan kita. Kenapa? Karena posisi kita berada di atas. Di sorga. Alam sorgawi. Alam roh. Artinya saudara yang kasih, dunia di bawah, kita lihat. Coba banting kaki katakan, dunia ada di bawah kaki saya. Katakan, yes. Itu artinya apa? Duduk. Duduk artinya Anda menaklukkan segalanya di bawah kaki saudara. Tidak ada orang yang duduk sambil ragu, bukan? Siapa yang duduk sambil ragu jatuh? Tidak ada. Demikian pula, saya duduk dalam Kristus artinya hidup saya, pribadi saya, keluarga saya, pernikahan saya, income saya, pelayanan saya, panggilan Tuhan dalam hidup saya sudah dijamin oleh Tuhan untuk satu saja, berhasil. Ada amin yang luar biasa. Kita harus melihat hal-hal di bumi ini berdasarkan posisi kita yang ada di alam surgawi. Bagaimana saudara berada di atas gunung yang tinggi, saudara melihat ke bawah. Jadi tak berarti, bukan? Posisi kita dalam Kristus menjadikan dunia ini tidak lagi punya pesona yang kuat untuk mengganggu kita. Haleluya. Kita menaklukkannya sebagai seorang anak Allah. Orang-orang yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Bapa surgawi. Mari kita terapkan prinsip istirahat. Tuhan ingin supaya mentalitas tahta, duduk bertahta bersama dengan Yesus. Duduk artinya saya punya mentalitas sikap pemenang. Itu duduk.
Kristus telah melakukan dan menyediakan segalanya, termasuk penyembuhan, pembekalan, perbekalan, kebutuhan kita, bahkan terobosan-terobosan yang kita butuhkan dalam semua area dan arena kehidupan kita. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam alam roh dan melihat dari sudut pandang surgawi. Anda harus punya kacamata surgawi, bahwa Anda ada di dunia, tapi dunia tidak ada di dalam kita. Kita ada di dunia, tapi dunia tidak berkuasa atas kita. Haleluya. Jadi berhentilah berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa hidup untuk Tuhan. Kita mendapatkan hidup dari Tuhan. Duduk diam artinya mempercayai pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Dan kita menyaksikan Tuhan yang perkasa bergerak untuk kita. Diam. Kalau anak-anak kita sedang kuliah, jangan risau dulu. Jangan bingung nanti lu kuliah dapat pekerjaan atau tidak. Tenang, bayar kuliahnya, dukung dia biar dia cinta Tuhan dalam perkuliahannya. Dan nanti kalau sudah selesai kuliah, Tuhan juga siapkan pekerjaan yang baik. Amin. Jangan kita mendahului Tuhan. Lakukan, kata Jokowi, jangan apa? Ojo ke susu, saudara kekasih. Ya. Jangan terburu-buru, saudara kekasih. Nanti 15 Februari bertentukan calon presidennya. Haleluya. Duduk diam, artinya saudara kekasih percaya bahwa Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita. Haleluya, amen. Ini penting. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam alam roh dan melihat dari sudut pandang surgawi. Dari sudut pandang surgawi, saya melihat jemaat ini. Semuanya berkemenangan, diberkati, yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan diselesaikan, haleluya. Yang punya impian digenapi oleh Tuhan. Kita mesti punya pandangan rohani sebagai seorang ayah, seorang bapak, seorang kakek, ataupun siapapun saudara, kita harus punya pandangan yang bisa melihat ini. Seperti kacamata ini, menentukan bagaimana saya bisa melihat ke depan. Alam surgawi adalah kacamata yang kita pakai untuk melihat. Sekalipun berita yang kita dengar tidak menyenangkan, tapi surga selalu memberikan sukacita. Haleluya. Sukacita mengalir bersama Tuhan. Mengalir. Karena apa? Cara pandang kita dari sudut pandang surgawi. Kita tidak lagi menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, menghidupi kehidupan dengan pandangan-pandangan dunia yang penuh dengan sakit hati, jengkel, marah, dan persemutan, dan berbagai macam chaos, kekacauan, dan timbul persoalan malapetaka plus sengketa dan saudara, itu dunia. Anda sudah menaklukkan semuanya itu. Amin. Amin. Yes. Kita mesti punya pandangan seperti ini. Berhenti dengan berjuang dengan diri kita sendiri. Mempercayai pekerjaan kita yang sudah selesai. Yang Tuhan sudah inginkan kita berjalan di dalamnya. Perhatikan ini. Anugerah hanya bisa mengalir ke dalam area kehidupan yang bebas dari kekhawatiran dan rasa takut. Orang bernyanyi, anugerahmu berlimpah. Yes, betul. Anugerah Tuhan berlimpah. Anugerahmu tidak terbatas. Ya, anugerah Tuhan tidak terbatas. Anugerahmu lebih dahsyat dari gelombang-gelombang laut yang memukul pantai. Ya, benar. Tapi kita dalam keadaan panik, kita dalam keadaan gelisah, takut dan khawatir. Anugerah tidak menyentuh kehidupan yang seperti itu. Karena itu saudara yang kasih, kalau engkau lihat beras tidak ada, uang kurang, anak sakit, ada kebutuhan yang besar, duduk dan lihat dan berkata, Tuhan penyedia saya. Tuhan penyembuh saya, Tuhan pelepas saya. Kenapa? Di mana ada kekhawatiran dan rasa takut, anugerah diblok. Tapi di mana ada kedamaian dan kepercayaan kepada Tuhan, anugerah menabrak kehidupan saudara. Anugerah hanya bisa mengalir di hati yang penuh dengan bebas dari kekhawatiran dan bebas dari rasa takut. Haleluya. Saya usir rasa takut dan khawatir dari hidup kita dalam nama Yesus. No fear, no doubt. Katakan amen. Baru anugerahnya beroperasi dalam kehidupan kita. Haleluya.
Satu hari saudara yang kasih, saya ke Australia, saya kasih masuk paspor saya lapor. Sampai di perjalanan tunas bangsa, saya buka paspor saya, sudah mati paspor saya. Ini perjalanan menuju Australia. Saya diam dan tenang. Oh, masih ada 3 jam, karena baru jam 10. Saya datang di kantor, saya ketemu kepala kantornya, anugerahnya mengalir. Pak John duluan aja ke airport, nanti kepala kantornya, nanti dia kepala kantor bagian visa, nanti supaya saya yang antar ke airport. Bayangkan, saudara, saya tidak kelabakan. Dan sudahlah, nggak usah Pak, masa Bapak pakai pakaian lengkap begini dinas baru Bapak ke airport, kurang enak. Biar saja, saya datang. Jadi saya pulang kembali ke rumah. Saya tunggu, saya telepon, Pak, paspornya sudah jadi. Saya datang, saya mampir, saya langsung turun, naik jalan. Anugerah membuat saya lolos. Kenapa? Karena tidak panik. Sampai di Bali lagi, saudara yang kasih. Ibu Messi lapor, Ibu Messi dulu. Begitu saya lapor, saya punya saudara yang kasih. Visa Bapak sudah selesai, tidak ada lagi. Masalah lagi. Saya duduk tenang. Saya tenang sebentar. Silakan hubungi sekretaris Ibu Margaret. Saya email dia, tolong visa saya sudah di airport, sudah check in, visa saya mati. Tiba-tiba surat balasan dari 2 sekaligus, dari sekolah di mana, Melbourne atau di mana saya lupa, dari Perth datang 2 datang. Ini surat sponsor untuk kamu berangkat Australia. Saya pamit di meja airport, saya pulang, saya tunggu. 3 hari 4 hari kemudian tiba-tiba saya dapat info, visa Anda sudah bisa dipakai. Waktu saya datang lapor, saudara kekasih, yang melayani saya dia turun. Kan Bapak visanya habis. Saya bilang silakan aja akses, nggak apa-apa. Dia akses, dia naik turun. Ini visa Bapak sudah ada, tapi Bapak tidak ada kursi lagi berangkat. Saya diam-diam. Saya ingat Resi. Oh Resi, lu tolong, lu punya kawan ada. Saya bilang Resi tolong. Tiba-tiba Resi bilang, Bapak, kasih Bapak punya nomor tiket di nomor ini. Saya kirim nomor tiketnya. Tiba-tiba WR bilang, Bapak tenang saja, nanti Bapak akan dipanggil oleh petugas penerbangan. Saya duduk diam-diam, tiba-tiba yang tadi bilang tidak ada kursi, dia yang panggil. Bapak, mari sudah ada kursi untuk Bapak. Bilang kiri kanan, jangan panik, itu menolak anugerah. Kasih tahu di kiri kanan. Weh panik, nanti anak saya sekolah di mana? Nanti saya punya suami sakit bagaimana? Saya punya suami, nanti kalau no way, anugerah mengatasi pada saat Anda percaya. Amin. Ketika Anda percaya, segala perkara terjadi dalam anugerah. Spesialis melakukan yang tidak bisa Anda lakukan. Sejauh Anda punya uang masih bisa lakukan, lobby bisa lakukan, ada terbatas. Anugerah memberitahukan kepada kita cara Tuhan. Cara Tuhan bisa lobby, cara Tuhan bisa berdoa, cara Tuhan bisa memberi, cara Tuhan bisa tersenyum. Saudara kekasih. Terserah Tuhan. Oke. Sekarang kita bahas tentang berjalan. 2 minggu berturut-turut saya akan bahas ini. Berjalan. Coba katakan berjalan. Yang duduk, yang pertama tadi apa saudara? Duduk. Sekarang apa? Berjalan. Sit, walk. Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalam. Dalam bahasa Inggris bagus. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Sudah lihat bahas kata walk in them. Berjalan di dalam rencana Tuhan. Coba katakan demikian, apa? Yes. Jadi Tuhan sudah buat rencana haluan kehidupan kita sejak kita sebelum ada dalam kandungan ibu. Sebelum saya ada dalam kandungan ibu, Tuhan sudah taruh garis haluan perjalanan hidup saya. Tuhan sudah tetapkan.
Haleluya. Amin. Amin. Dan saya harus belajar untuk berjalan dalam rencana yang Tuhan sudah tetapkan. Dia mau supaya saya hidup di dalamnya. Bahasa Indonesia bilang. Bahasa Inggris bilang, ordained that we should walk. Kita seharusnya berjalan di dalam rencana yang Tuhan tetapkan. Berjalan berasal dari duduk karena orang Kristen atau orang percaya hanya menjalani kehidupan Kristen dengan mengklaim tempatnya duduk di samping Kristus. Sebagai orang yang duduk bersama dengan Kristus di dalam surgawi, kita harus memiliki perspektifnya, cara pandangnya. Kita tidak dapat berjalan dengan cara Tuhan jika kita tidak duduk di dalam atau dengan Kristus. Saya tidak bisa berjalan kalau saya tidak duduk dengan Kristus. Syarat berjalan dengan Kristus harus apa? Duduk dengan Kristus. Kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan Kristus tanpa tahu bahwa kita telah didudukan bersama dengan Kristus. Efesus 4 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang-orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi hidup di dalam rencana Tuhan sama dengan berjalan dalam rencana Tuhan, sama dengan hidup sepadan dengan panggilan Tuhan. Mikrofon yang saya pakai dia sepadan dengan tujuan dia diciptakan. Tapi kalau saya lepas, saya korek telinga saya, maka mikrofon tidak sepadan dengan fungsinya. Berjalan dalam panggilan hidup yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap orang. Benda saja itu diciptakan dengan tujuan. Sikat gigi. Siapa penemu dan pencipta sikat gigi? Buka Google. Sikat gigi ditemukan oleh seorang narapidana. Nanti saudara baca di Google ada. Dia duduk dalam penjara, dia pikir-pikir giginya dia sambung-sambung, saudara kekasih, barang tertentu, lalu dia sikat giginya. Tahun 1800 sekian, 1827. Lalu dia keluar penjara, dia mulai create sikat gigi itu, pengembangan, terakhir tadi pagi saudara pakai. Saudara lihat, semuanya itu diciptakan dengan tujuan. Walaupun pada awalnya belum jelas. Komputer pertama itu besar seperti ukuran 3 meter kali 3 meter. Itu komputer pertama. Sekarang jadi kecil kayak begini. Nanti besok lagi, saya kasih tunjuk nanti minggu kapan, komputer nanti sudah akan dia lipat-lipat taruh di kantong. Dan nanti lama-lama komputer taruh di otak saudara. Semua HP di mata saudara. Dan kalau tidak mau pakai, dia akan tidak bisa belanja dan segala macam. Akan sampai ke sana. Tetapi dengar baik-baik. Ketika kita berjalan dalam rencana Allah, antikris setan manapun tidak dapat menghalangi kita. Itu yang mesti kita tahu. Karena tidak mungkin Tuhan sudah mempersiapkan baru Tuhan. Wah maaf, ini ada kesalahan teknis. Ternyata setan mengambil keuntungan. No. Memang ada lagu begitu. Banyak kali dosa mengambil untung saudara kekasih. Tapi itu bukan rencana Allah. Saudara perhatikan. Alkitab berkata bahwa kita yang berjalan di Mazmur 126. Ciri-ciri orang yang berjalan seperti ini. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa apa? Berkas. Perjalanan hidup yang akan
atau perjalanan hidup yang tidak akan pernah melelahkan dan membosankan, karena sesuai dengan tujuan kita diciptakan atau panggilan Tuhan bagi kita, yaitu berjalan maju. Kalau benda-benda mati diciptakan dengan tujuan untuk menolong manusia, kita diciptakan dengan tujuan, tanda kutip, menyelesaikan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita selama ada di dunia ini. Dan Alkitab berkata orang yang berjalan maju. Berjalan maju sambil apa tadi dia bilang, saudara? Berjalan maju sambil apa? Dengan menangis. Sambil menangis dia menabur benih. Saudara lihat, hidup ini tidak mudah dan tidak gampang. Seringkali orang berpikir, weh di Australia enak kalau hidup di sana tuh. Weh rumpung gaji 1 jam. Kemarin anak tunas bangsa saya tanya, lu gaji 1 bulan 1 minggu berapa? Tidak banyak, 35 juta, 3.500 1 minggu, 35 juta. Tetapi saudara tahu, kerja 1 kaki, gak boleh telepon, salah sedikit dituntut, berat. Dari dia bilang, sambil bawa motor dia bilang, saya senang tinggal di Indonesia, tapi saya pulang mau kerja di mana? Jadi saudara lihat, mau dimanapun namanya berjalan dalam hidup ini, kalau Anda punya tujuan, pasti menangis. Pasti menangis kalau Anda punya tujuan. Ada orang bilang begini, weh, kenapa kok beta nih menikah sudah ada rumah, tidak ada pinjaman lagi, semuanya sudah oke. Kenapa masalah ini datang? Pernikahan itu tidak ditentukan dengan rumah bagus, bapak, ibu, saudara-saudara. Keliru. Justru karena punya rumah bagus, sudah pakai semua, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lain lebih bebas. Jadi kalau Anda punya berjalan bersama Tuhan yang benar, yaitu mencapai tujuan tidak dengan gampangan. Pasti ada air mata. Haleluya, amin. Tidak ada sukses tanpa air mata, saudara. Artinya, bagi Tuhan pekerjaan itu sudah selesai. Tapi bagi kita yang disalahpahami, yang disalah ngerti, yang ditempatkan bukan pada posisi kita, itu menangis bukan?